Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wa ma fil ard wa ja'ala az-zulumat wan nur. Alladzi lahu mulkus samawati wa ma fil ard wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' وما يخرج فيها وهو الغفور الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار وترك الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أما بعد يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti mengerjakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh larangannya, tentunya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena manusia ini la haula wala quwata illa billahil alil azim. Tiada daya dan tiada upaya untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah hadirkan kesehatan, Allah hadirkan hidayah di dalam diri kita sehingga kita bisa mengemban ibadah yang diperintahkannya. Dan la haula wala quwata illa billahil alil azim,
tiada daya dan tiada kekuatan untuk menolak maksiat, untuk menolak bala. Karena sesungguhnya sesuatu itu adalah kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia ini sifatnya lemah dan sangat lemah. Maka dari itu ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah, selalulah di dalam hati kita bersandar kepada kegagahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sungguh tidak terasa kini kita sudah berada di tengah bulan Syawal 1444 Hijriah. 2 minggu sudah bulan Ramadan meninggalkan kita tanpa adanya kepastian apakah tahun depan kita bisa menemui bulan yang mulia itu, berjumpa dengan menggapai keutamaan-keutamaannya, memenuhi nuansa-nuansa ibadah yang dibawanya, ataukah justru Allah Subhanahu wa ta'ala telah memanggil kita, kullu nafsin za'iqatul maut. Maka dari itu ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah, kita selalu menambah atau bergiat untuk memohon, bermunajat agar umur kita dipanjangkan Allah Subhanahu wa ta'ala di tahun depan. Tetapi kalau kita lihat fenomena yang kita lihat di masyarakat kita, justru sebaliknya. Setelah bulan Ramadan, seolah-olah bulan Ramadan tahun depan akan hadir di dalam diri kita. Padahal belum tentu. Tetapi apa kenyataannya? Saat ini juga bulan menjadi bulan penurunan. Penurunan ibadah, penurunan kualitas diri, penurunan moral dan penurunan iman. Mulai menjadi peningkatan maksiat dan menjadi sesuatu yang tidak ada manfaat. Dan hiburan-hiburan yang tadinya sebulan penuh ditutup pada saat awal bulan Syawal, setelahnya lalu dibuka, dan tempat-tempat itu justru langsung ramai dari awal bulan Syawal. Bukannya bulan Idul Fitri yang tadi hakikatnya fitrah kembali ke fitrah menjadi memburam kembali, masjid-masjid menjadi sepi, irama-irama Al-Quran yang Allah hadirkan menjadi sepi. Itulah fenomena di akhir bulan Ramadan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sekarang kita bisa menilai diri kita sendiri berada di posisi manakah kita. Apakah dengan pahala-pahala yang berlipat yang disediakan oleh Allah di dalam bulan-bulan Ramadan dan keistimewaan bulan Ramadan yang bisa meningkatkan iman dan ibadah kita, atau sekarang bulan Ramadan sudah meninggalkan kita dan sekarang bulan Syawal pun akan meninggalkan kita. Lalu apa yang terjadi di dalam kita, di dalam ibadah kita? Apakah kita menyembah bulan-bulan tertentu? Apakah kita masih suka atau semangat dengan pahala-pahala yang Allah sediakan? Siapa yang menyembah bulan-bulan tertentu dan beribadah dengan amalan-amalan tertentu, dapat dipastikan ulama tauhid mengatakan iman seseorang itu pasti akan turun, pasti akan lemah karena dia bergantung kepada upah. Siapa yang beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan istiqomah di jalannya, dapat dipastikan juga dia akan selalu menjaga amalan-amalan di bulan Ramadan yang Allah sediakan. Karena dia merasa wa huwa ma'akum aina ma kuntum, di mana saja engkau berada Allah pasti bersertamu, dan dia beribadah akan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ingatlah sejarah wafatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat dia wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
Dan banyak para sahabat yang tidak percaya akan kejadian itu. Dan ada satu di antara para sahabat, barang siapa mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mati, maka akan kupenggal kepalanya. Tetapi apa? Semua sahabat tidak ada yang berani. Ada satu sahabat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan, ala min kana ya'budu Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammad qad matan. Ingatlah, barang siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mati dan dia akan selalu hayyul la yamut. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap an bernyawa pasti akan mati, dan Allah lah yang selalu hidup dan tidak akan pernah mati. Pastikanlah segala sesuatu ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sesuai yang kita pakai dan tertera di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, kul, katakanlah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku dan hidupku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, la syarikalah, tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepada hamba-hambanya. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah. Maka dari itu, marilah kita, mumpung masih di bulan Syawal, kita kembali merojaah Al-Quran, merojaah amalan-amalan yang sudah kita lakukan dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga senantiasa akan selalu menghormati pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadiah-hadiah surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan tertukar satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, marilah di bulan Syawal ini kita melengkapi ilmu syariat kita dengan melengkapi ilmu tauhid yang terletak di dalam hati, yang terletak di dalam ruh, dan mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Dan ulama tauhid juga berpesan, hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu ain, wajib bagi seorang laki-laki yang akil balik, berakal sehat, maupun perempuan, sekurang-kurangnya dengan dalil yang pendek, dan alhamdulillah kalau bisa dengan dalil yang panjang. Faedahnya ulama bertauhid. Apa faedah kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata ulama tauhid, orang ini akan mempunyai pegangan hidup, pegangan beramal. Dia berpegang kepada Allah dan bersandar kepada Allah kapan dan di mana saja ia berada, baik waktu hidup apalagi di dalam menghadapi sakaratul maut. Dan orang yang tidak bertauhid, hidupnya akan terombang-ambing seperti kapal yang tidak berkemudi, terapung-apung, terombang-ambing, kadang ke kanan, kadang ke kiri, lalu terbentur batu karang dan tenggelam di dasar laut yang dalam. Dan ada juga cerdik pandai yang tidak bertauhid, yang tidak disampaikan Allah cita-citanya lalu menjadi gila. Dan ada juga yang hartawan yang jatuh melarat menjadi gila karena tidak ada dasar tauhid di dalam jiwanya. Dan yang ajaib lagi, kata ulama tauhid as-salafus sholihin, banyak amal ibadah seseorang yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja kita bertauhid, kata ulama tauhid, hati kita akan bergetar apabila nama Allah disebut. Kita akan bersedia menghambahkan diri yang berbunyi kullu nafsin za'iqatul maut kepadanya, yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita akan selalu illa liya'budun, beribadah kepada Allah. Pada waktu ruh kita akan dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke jasad yang merupakan janin berumur 4 tahun 4 bulan.
di dalam kandungan ibu kita, dan ruh itu sendiri telah mengakui akan adanya Allah Subhanahu wa taala, dan akan diadakan dialog oleh Allah ruh itu sebelum sampai ke dunia ini, yang tertera di dalam surah Al-A'raf ayat 172 yang berbunyi alastu bi rabbikum, dan kita ruh kita semua menjawab qalu bala syahidna, apakah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna, benar engkau Tuhanku. Tetapi apa? Sudah Allah hadirkan di dunia ini banyak mereka yang tersesat di jalannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah itu satu. Ulama mengajarkan satu dalam sifatnya, di dalam sifat 20, dan satu di dalam af'alnya, kerjanya. Maka dari itu marilah kita berguru, mengejar ilmu untuk bertauhid, melengkapi ilmu syariat kita, supaya kita tidak lengah di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita yang selama ini tidak diajabah oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali ada tersimpan syirik khafi di dalam hati kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wa ma fil ard wa ja'ala zulumati wan nur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وقرابته أزواجه أجمعين. الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات
اللهم اهدنا هداية المهتدين اللهم اهدنا هداية الصابرين اللهم اهدنا هداية المتقين اللهم اهدنا هداية المستغفرين والتائبين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة لذكري